Museum layang-layang menjadi salah satu alternatif lokasi wisata bagi para wisatawan yang ingin berlibur sekaligus belajar. Museum yang terletak di Jalan Hagamang Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan ini menyuguhkan ratusan koleksi layang-layang beragam bentuk dari berbagai daerah Indonesia hingga mancanegara. Suasana yang sejuk dan dipenuhi pohon rindang membuat pengunjung betah berlama-lama di Museum Layang-Layang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Nur Mahadi. Silakan rekan Nur Mahadi. Ya, Mai dan Tribuners, dapat kami sampaikan dari Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, yang mana terdapat sebuah museum yang cukup unik, yakni Museum Layang-Layang. Nah, Mai dan Tribuners, pengunjung akan dikenakan uang tiket sebesar 25.000 hingga 20.000 bagi anak-anak dan 25.000 bagi orang dewasa. Setelah membayar uang tiket, pengunjung kemudian akan dibawa ke sebuah ruangan untuk menonton video yang menjelaskan tentang sejarah layang-layang. Setelah itu, pemandu akan mengajak para wisatawan untuk masuk ke pendopo museum yang berisi ratusan koleksi layang-layang. Di bagian depan pendopo, para wisatawan akan melihat berbagai macam layangan berukuran jumbo, seperti layang-layang berbentuk ikan, kepala naga, layang-layang berbentuk wayang, hingga layang-layang yang berisi lukisan Presiden RI Joko Widodo. Dari halaman pendopo, pengunjung akan diajak masuk ke dalam untuk melihat layang-layang dari berbagai daerah di Indonesia, seperti layang-layang degung dari Pulau Batang, Riau, layangan gelong-gelong dari Bengkulu, layangan sigir dari Lampung, hingga layangan berbentuk rumah dari Bali. Tak hanya itu, terdapat pula layangan dari mancanegara seperti Thailand, Jepang, Korea, Cina, Brunei Darussalam, Belanda, hingga Swedia. Layang-layang berukuran jumbo dan beragam bentuk itu membuat wisatawan terkesan. Salah satunya yakni Rida. Meski merupakan warga Jakarta, Rida mengaku baru pertama kali berkunjung ke Museum Layang-Layang Indonesia. Yang paling membuat Rida kaget dan terkesan yakni layangan berbentuk rumah dari Bali. Yang membuatnya terkesan adalah layangan itu tetap bisa terbang, meski bentuknya berbeda dari layang-layang pada umumnya. Rida mengaku kagum dengan keberagaman yang ada di Indonesia, khususnya layang-layang. Di sisi lain, pemandu museum layang-layang bernama Dayat mengatakan museum ini telah didirikan sejak tahun 2003 silam. Dia mengaku tak membutuhkan waktu lama hingga seluruh koleksi layang-layang dari berbagai daerah di Indonesia bisa terkumpul. Layang-layang yang dipajang di museum tersebut didapat dari berbagai komunitas layang-layang. Meski begitu, Dayat menuturkan koleksi Museum Layang-Layang Indonesia belum sepenuhnya lengkap. Ada satu koleksi yang belum terdapat, yaitu layang-layang dari daerah Papua. Dayat pun berharap koleksi di Museum Layang-Layang Indonesia bisa ditambah dan lengkap. Adapun ke depannya, Dayat akan menambah kegiatan di museum tersebut seperti membuat kerajinan untuk menumbuhkan kreativitas anak-anak. Nah, di sisi lain terdapat hal unik di Museum Layang-Layang yang berlokasi di Jalan Haji Kamang ini, yakni sebuah layang-layang yang berasal dari negeri bambu Cina. Yang membuat layang-layang ini unik bukan terletak dari bentuknya, namun dari ukurannya yang terbilang mini. Layang-layang tersebut hanya berukuran 2 cm atau sebesar ibu jari manusia. Kendati memiliki ukuran kecil, layang-layang tersebut tetap dapat terbang. Layangan berukuran mini itu terdapat 3 buah berbentuk kupu-kupu. Ketiganya tampak diletakkan di sebuah meja yang ditutupi kaca. Pemandu Museum Layang-Layang Dayat mengatakan layangan mini itu termasuk layangan yang cukup langka. Layangan dari Cina itu didapatkan setelah 3 tahun Museum Layang-Layang Indonesia berdiri. Layangan berukuran 2 cm itu langka lantaran tak semua orang dapat membuatnya. Dayat menjelaskan layangan mini itu dibuat dari kertas tisu dan bambu khusus dengan ukuran ketipisan tertentu. Untuk dapat terbang, lanjut Dayat, layangan mini itu dikaitkan ke benang jahit. Dia menuturkan tak semua orang dapat menerbangkan layangan tersebut. Layangan itu sangat susah didapat, hanya ada beberapa buah di mancanegara, salah satunya di Museum Layang-Layang Indonesia. Demikian Mei dan Tribuners kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Nur Mahadi atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pemandu Museum Layang-Layang serta pengunjung. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, Pak Dayat, ini kan selaku pemandu di Museum Layang-Layang Indonesia. Pak, mungkin bisa dijelaskan awal mula pembuatan museum ini tuh diprakarsai atau alasannya apa sih, Pak? Bisa Iya. dijelaskan? Awal mulanya dibuat museum layang-layang ini, awal mulanya beliau dari hobi ya. Hobi dari sebenarnya sih beliau ini dia di kecantikan. Ya, di kecantikan terus tahun 80-an
beliau ikut festival layang-layang ke berbagai daerah dan mancanegara. Beliau melihat ada di mancanegara, di satu negara itu ada museum layang-layang. Nah, dari situ beliau ada ide kenapa di Indonesia dia tidak buka museum layang-layang, dan akhirnya minta pendapat dengan pelayang-pelayang. Pelayang Indonesia pun merespon untuk idenya Bu Endang mendirikan museum layang-layang di Indonesia. Ya, akhirnya dibukalah museum layang-layang ini, terlaksanalah pembangunan museum layang-layang. Nah, ini dibuka untuk umum. Berarti ini kali pertama Ibu datang? Iya, tinggal di Jakarta tapi memang sudah lama, tapi baru tahu di sini ada museum layang-layang. Ibu, ini kan layang-layang berbagai bentuk dan unik-unik, bahkan ada yang besar gitu ya, ada yang kecil. Kesannya bagaimana Bu ketika melihat layang-layang yang memang baru pertama kali dilihat? Ternyata selain layang-layang yang suka dimainin anak saya, ada layang-layang yang lain ya, bentuknya pun ada bermacam-macam bentuk, dan itu ada yang terbuat dari daun, ada yang terbuat dari kain. Ternyata ada juga yang berbentuk rumah, itu bisa terbang. Kan kita kaget, itu aja. Iya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.